Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata atau terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini. Sobat Rizky rahimahumullah, kali ini ada sebuah kisah yang datang dari seorang tokoh pada masa generasi tabi'in. Ia adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan oleh sosok yang dikenal alim dan ahli ibadah itu adalah menetap beberapa hari di Mekah setelah melaksanakan haji atau umrah. Suatu hari dalam lawatannya ke Mekah, kota suci umat Islam itu tengah dilanda paceklik. Hujannya tak kunjung turun, memicu gagal panen. Melihat kondisi seperti itu, pemuka agama dan masyarakat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ibnu Al-Mubarak pun tak ketinggalan turut serta dalam sholat tersebut. Namun setelah selesai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sama sekali tanda hujan akan turun. Sampai menjelang malam pun kondisi awan tidak berubah. Akhirnya keesokan harinya, penduduk kota Mekah kembali melaksanakan sholat istisqa. Namun tetap nihil, tidak ada pertanda turun hujan. Bahkan hingga sholat istisqa kali ketiga dilaksanakan, hujan tak lekas turun. Timbul niat Ibnu bin Al-Mubarak untuk sholat, meminta hujan sendiri di tempat yang sunyi. Tempat sunyi memisahkan diri dari orang-orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebuah gua tujuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun, katanya dalam hati. Ia berjalan pelan-pelan saat orang masih berada pada tempat duduknya di tengah-tengah lapang. Sambil memanjatkan doa-doa, tempat yang ia tuju adalah perbukitan yang masih di sekitar Mekah. Setelah sampai pada sebuah bukit, dia menemukan sebuah gua yang lubangnya hanya bisa dimasukkan satu orang dewasa dengan cara menyamping. Ibnu Al-Mubarak mengintip sedikit untuk mengetahui apakah di dalam bisa digunakan untuk sholat. Setelah mengetahui ruang di dalam gua lapang, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dan sholat istisqa. Namun, baru saja Ibnu Al-Mubarak masuk, tiba-tiba pemuda berkulit hitam masuk ke dalam gua. Dari pakaian dan penampilannya, memang pemuda ini seperti seorang budak. Entah sengaja atau tidak, meski mengetahui di dalam gua sudah terdapat orang, pemuda itu tidak menyapa atau mengucapkan salam layaknya orang yang beriman. Sang pemuda malah cuek dan langsung menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah mengucapkan salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Tetapi engkau belum berkenan untuk menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung, kemudian hujan turun dengan derasnya. Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Sobat Rizky rahimahumullah, Ibnu Al-Mubarak tertegun melihat pemandangan itu, dan segera setelah tersadar, ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki perkampungan, dan pemuda itu memasuki rumah yang cukup bagus. Ia duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar. Ibnu Al-Mubarak berkata, "Rumah siapa ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan."
Bisakah saya membeli budak dari dirinya? Kata Ibnu Al-Mubarak lagi. Lelaki itu berkata, bisa, mari silakan masuk. Sang pemilik rumah menemui Ibnu Al-Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi ia berkata, aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lain? Baiklah, kata sang pemilik rumah, sambil memerintahkan untuk memanggil budak lainnya. 1 atau 2 orang budak lagi ditunjukkan. Tetapi Ibnu Al-Mubarak berkata, aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya? Tujuan utamanya adalah pemuda berkulit hitam yang ia jumpai di gua. Orang itu berkata, saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, tapi ia sangat tidak pantas bagi tuan, katanya. Mengapa? Tanya Ibnu Al-Mubarak. Orang itu berkata, karena dia seorang pemalas, tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Ibnu Al-Mubarak berkata, bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya. Budak itu segera didatangkan, dan memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut. Tampak kegembiraan di matanya, dan segera ia berkata, aku ridho dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya? Orang itu berkata, saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu, kata Ibnu Al-Mubarak yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Ibnu Al-Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja tiba-tiba berkata, wahai Ibnu Al-Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu. Ibnu Al-Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya. Padahal ia belum pernah memperkenalkan diri, termasuk kepada pemilik sebelumnya. Namun justru hal itu memperkuat dugaan sebelumnya. Segera saja Ibnu Al-Mubarak berkata, bukan seperti itu, justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu? Budak hitam itu pun berkata, para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya. Ketika pemuda itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Al-Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sandal serta menunjuk kamar untuk dirinya. Di dalam kamar, lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnu Al-Mubarak yang memang sengaja menguping mendengar dia berdoa setelah sholatnya, layaknya sedang bersyair atau berpuisi. Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata atau terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui, kata pemuda itu dalam doanya. Berselang beberapa lama, Ibnu Al-Mubarak tidak lagi mendengar suara atau gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati sang pemuda telah meninggal. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh hormat hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang yang membantu dan mengiringi jenazahnya. Namun bagi Ibnu Al-Mubarak, kondisi tersebut justru dianggap sebuah penghormatan karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah tersebut. Subhanallah. Sobat Rizki rahimahumullah, adapun satu kisah lagi tentang kisah sahabat Nabi yang pernah menang duel melawan 100 orang kafir seorang diri. Ia adalah Al-Bara bin Malik. Dia adalah seorang yang rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu dan kumal, tubuhnya kurus kerempeng. Orang yang melihatnya beranggapan seakan ia orang yang kepayahan, lalu memandangnya sebelah mata. Walaupun keadaan fisiknya seperti itu, ia adalah seseorang yang telah membunuh 100 musyrik dalam duel 1 lawan 1.
Jumlah ini tidak termasuk korban yang dibunuhnya dalam kancah pertempuran bersama mujahidin lainnya. Al-Bara bin Malik adalah seorang pemberani dan selalu terdepan dalam pertempuran. Dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq Umar bin Al-Khattab dalam suratnya. Surat itu dikirimkan oleh Al-Faruq kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam. Isinya, jangan kalian jadikan Al-Bara sebagai komandan pasukan, karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya, dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan. Dialah Al-Bara bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Kisah ini dimulai saat permulaan meninggalnya Nabi SAW. Pada masa pertama sepeninggal beliau SAW, banyak suku atau kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agamanya dengan berbondong-bondong pula, hingga tak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Kaum yang tetap memeluk agama Islam adalah kaum-kaum yang keislamannya telah dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Beliau menghadapinya dengan tegar, setegar gunung yang begitu kokoh. As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran, juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah Al-Kadzab, si pendusta. Sejumlah besar kaum muslimah dan kaum-kaum yang terkait perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur. Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudar itu, yaitu Nabi Muhammad SAW." Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Di antara barisan terdepan ada Al-Bara bin Malik Al-Ansari dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tidak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin. Sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka, sampai-sampai pasukan muslimah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Al-Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bin Al-Walid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Ketika keadaan sudah demikian, kaum muslimin merasakan bahaya besar. Mereka memahami bila mereka kalah di hadapan Musailamah, maka tidak ada lagi pasukan Islam yang tegak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadi satu-satunya Tuhan yang disembah di Jazirah Arab, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya.
Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin. Pengikut Musailamah masih tetap tegar sekokoh gunung di medan tempur. Pasukan Musailamah tidak peduli dengan banyaknya pasukan mereka yang tewas. Pasukan muslimin menampilkan kepahlawanan yang menakjubkan. Bila dikumpulkan akan menjadi sebuah rangkaian syair-syair kesatria, perang, dan kepahlawanan. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Beliau adalah pembawa bendera kaum Ansor. Beliau menggali lubang di tanah untuk menancapkan kakinya. Beliau memasukkan kakinya sampai setengah betis. Sabit tetap bertahan di tempatnya untuk mempertahankan bendera tersebut. Sampai akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Zaid bin Al-Khattab, saudara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, meneriaki kaum muslimin, "Wahai sekalian muslimin, perangilah musuh dan maju terus. Wahai kaum muslimin, aku tidak akan berkata lagi setelah ini sampai Musailamah tewas atau aku berjumpa dengan Allah. Kemudian aku akan memperberat hukumannya dengan nyawaku." Lalu Zaid menggempur musuh habis-habisan, sampai kemudian beliau pun gugur. Tersebutlah seorang sahabat bernama Salim. Beliau adalah maula atau mantan budak Abu Hudzaifah. Beliau yang memegang bendera Muhajirin. Akan tetapi kaumnya mengkhawatirkan Salim akan melemah dan mundur. Mereka katakan kepada Salim, "Kami akan khawatir akan ditimpa kekalahan karenamu." Salim menjawab, "Bila kalian tertimpa kekalahan karenaku, maka aku adalah pembawa Al-Quran yang paling jelek." Lalu Salim menerjang barisan lawan dengan penuh keberanian, sampai kemudian beliau gugur. Akan tetapi kepahlawanan mereka masih tak terbandingkan dengan kepahlawanan Al-Bara bin Malik radhiyallahu an. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Bara bin Malik. Khalid berkata kepadanya, "Giliranmu wahai pemuda Ansor untuk menghadapi mereka." Al-Bara menghadap kepada kaumnya, "Wahai kaum Ansor, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga." Lalu Al-Bara bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu hujan yang turun saking sangat banyaknya. Pada saat itu, sang ujung tombak muslimin dan pemberani tampil, yaitu Al-Bara bin Malik. Al-Bara berkata, "Kawan, letakkan aku di atas perisai. Letakkanlah perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun, dekat dengan pintu. Entah aku nantinya mati syahid atau aku akan membukakan pintu untuk kalian." Dalam sekejap mata, Al-Bara duduk di atas perisai. Badannya amat ringan. Puluhan tombak mengangkatnya, lalu ia dilempar ke dalam kebun kematian. Di tengah ribuan pasukan Musailamah, Al-Bara turun di tengah-tengah mereka, bagaikan petir. Al-Bara terus menyerang mereka di depan pintu. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher lawan.
sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh. Lalu pintu dibukanya. Al-Bara mendapatkan lebih dari 80 luka akibat panah dan sayatan pedang. Kaum muslimin menyerbu kebun kematian, baik dari atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menebas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding, kemudian mati. Kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang. Sampailah mereka kepada Musailamah dan menewaskannya. Al-Bara bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Al-Walid sendiri yang langsung menangani perawatannya selama 1 bulan. Kemudian sembuhlah Al-Bara atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya. Al-Bara bin Malik Al-Ansari senantiasa mengharapkan mati syahid yang telah luput pada saat berada di dalam kebun kematian. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu untuk mendapatkan cintanya yang besar dan kerinduannya untuk menyusul Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ia pada perang penaklukan Tustar yang terletak di negeri Persia. Pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kaum muslimin mengepung mereka bagai gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan besar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mulai mengayunkan rantai-rantai besi dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungi cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanasi dengan api hingga lebih membara karenanya. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikait akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Setelah satu cakar panas mengait Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik, Al-Bara melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia. Kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik atas benteng. Setelah itu, Al-Bara langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dan mengeluarkan saudaranya. Tangan Al-Bara terbakar hingga keluar asap. Namun Al-Bara tidak memperdulikannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya, lalu turun ke tanah dalam keadaan tangannya tinggal tulang. Tidak ada dagingnya sama sekali. Pada perang ini, Al-Bara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya derajat syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Al-Bara gugur sebagai syahid dalam keadaan amat rindu berjumpa dengan Allah. Semoga Allah mencerahkan wajah Al-Bara bin Malik di surga, serta menyejukkan pandangan matanya dengan bersahabat bersama dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan menjadikannya orang yang disenangi. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.